Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Karena dialah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam ibadah berjarak sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya bertugas sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Dan langsung saja, presentasi kali ini adalah dari kelompok 2 dengan materi kalimat efektif. Kepada materi pertama saya persilakan. Nah, pengertian kalimat efektif adalah penyusunan kata yang ringkas dan jelas untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi dengan mudah dipahami, sambil mencapai dampak yang ingin diinginkan pada suatu pembaca atau pendengar. Nah, ada struktur kalimat efektif yaitu struktur kalimat umum. Struktur kalimat umum dalam konteks struktur kalimat efektif mencakup tentang penyusunan elemen-elemen kalimat seperti subjek, objek, predikat dengan memperhatikan tata bahasa yang baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kalimat yang jelas, mudah, dan mudah dipahami untuk menyampaikan pesan. Nah, yang kedua, struktur unsur kalimat paralel. Paralelisme atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat tertentu, yang artinya pertamanya adalah menggunakan kata nominal, lalu bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nominal atau kata benda. Kesejajaran juga terbagi menjadi 3, yaitu kesejajaran bentuk, makna, dan kesejajaran perincian pilihan. Dan yang ketiga yaitu struktur kalimat periodik. Struktur kalimat periodik dalam kalimat efektif melibatkan penggunaan kalimat yang sengaja memegang informasi penting hingga akhir kalimat, menciptakan ketegangan dan membangun keingintahuan pembaca atau pendengar. Kalimat ini sering dimulai dengan gagasan utama dan diikuti oleh klausa-klausa penjelas yang menyusun struktur yang kompleks namun terhubung. Baiklah, kepada pemateri kedua saya persilakan untuk memaparkan materinya. Ciri-ciri kalimat efektif. Ada beberapa ciri-ciri kalimat efektif, yaitu keseberatan. Di sini tuh kayak menyampaikan kalimat efektif yang jelas. Jelasnya itu seperti kayak ada kata kalimat objek subjektif, predikat, objek, dan keterangan. Seperti contohnya, Ali membaca buku yang baru dibeli kemarin. Ali menjadi subjek, ini menjadi predikat, ini menjadi objek, dan ini menjadi keterangan. Kedua itu kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Dalam menyampaikan kalimat efektif diperlukan itu menyampaikan dengan jelas. 3. Kehematan. Dalam menyampaikan kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Psikologisan. Dalam menyampaikan kalimat efektif disampaikan dengan jelas
dengan jelas dan masuk akal yang mudah dipahami kepada pembaca dan pendengar. Kesatuan dan perpaduan dalam menyampaikan kalimat efektif berarti semua Baiklah, materi selanjutnya saya persilahkan untuk membawakan materinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan kalimat tidak efektif. Pertama, ambiguitas kata-kata. Jadi ambiguitas kata-kata itu kalimat yang memiliki banyak makna, yang lebih dari satu, dan membingungkan. Contohnya itu seperti pada kalimat ini tidak menjelaskan lebih rinci tentang makna yang disampaikan. Mereka hanya menjelaskan tentang makanan cepat, dan ini memiliki makna entah itu restoran menyediakan makanan yang cepat saja atau makanan tersebut dapat dimasak dengan lebih cepat. Kedua, struktur kalimat yang unik. Jadi kalimat tersebut memiliki kata-kata yang panjang dan membingungkan sehingga pembaca tidak mengerti makna inti dari makna kalimat tersebut. Contohnya itu seperti meskipun buku itu tebal, sulit dimengerti dan memiliki banyak istilah teknis, siswa tersebut dapat memahaminya dan mendapat nilai tinggi. Pada kalimat ini memiliki di sini kalimat pausa tambahan dan di sini ada frasa tambahan. Dan maksud dan inti dari kalimat ini ada di kata ketiga, yaitu siswa tersebut dapat memahaminya dan mendapat nilai tinggi. Berikutnya kurangnya tata aturan. Jadi pada kalimat itu penempatan kata dan kalimatnya itu tidak beraturan sehingga dapat membingungkan pembaca. Contohnya itu seperti saya pergi ke kantor, ke supermarket berbelanja dan terus membaca buku setiap hari. Jadi kalimat ini menggabungkan antara kegiatan sehari-hari dengan kegiatan tambahan.
dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Setelah itu kurangnya konsistensi gaya bertulisan. Itu pada kalimat tidak adanya kestabilan dan keseragaman pada penggunaan tata bahasa, gaya kata dan struktur kalimat. Contohnya itu seperti dia tiba di rumah larut malam, meskipun lelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pada kalimat ini menggunakan tanda baca yang salah, yang membuat pembaca jadi tidak mengerti pembacaan dari kalimat tersebut. Yang kelima, kurangnya klarifikasi gagasan. Jadi pada kalimat tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap, sehingga membuat kalimat tersebut menjadi tidak lengkap dan tidak jelas. Contohnya itu seperti dia mengambilnya. Kalimat ini tidak memiliki informasi yang jelas tentang apa yang dia ambil. Dan yang kedua, pertunjukan itu luar biasa. Kalimat ini tidak menjelaskan pertunjukan apa yang diadakan pada kalimat tersebut. Karena kurangnya varian struktur kalimat. Pada kalimat ini menggunakan kata-kata dan kalimat yang tidak variatif dan monoton, sehingga membuat kalimat tersebut menjadi membosankan dan tidak menarik. Contohnya itu beda lagi. Jadi mereka berkumpul di taman, tertawa bersama, dan mereka pulang bersama. Jadi pada kalimat ini tidak memiliki kalimat yang variatif dan berulang, seperti mereka berkumpul di taman, mereka tertawa bersama, dan mereka pulang bersama. Ya, itulah tadi sesi pemaparan dari kelompok 2 dengan materi kalimat efektif. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Ya, baiklah, karena tidak ada yang bertanya, langsung saja. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Jikalau ada salah kata, mohon maaf.